Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pegadaian syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Anggita Julia Pramesti, NIM 2021-11057. Yang kedua, Sabrina Aji Arumandani, NIM 2021-11058. Ketiga, Arafa Ristiani, NIM 2021-11072. Keempat, Nola Ratnaningtyas, NIM 2021-11073. Kelima, Meli Nurul Fitriani, NIM 2021-11074. Keenam, Marsyanda Eka Putri Amelia, NIM 2021-11075. Ketujuh, Andika Rizky Eka Putra Prabentono, NIM 2021-11076. Kedelapan, Galugita Pratama, NIM 2021-11077. Yang kesembilan, Bima Lanjar Asmara, NIM 2021-11179. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Hasbi As-Sidqi bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya, baik di dalam hadlar atau kampung maupun di dalam safar atau perjalanan. Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin untuk memperkuat perjanjian utang piutang dalam gadai. Maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang, saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad gadai. Akad gadai yang digunakan dalam gadai syariah terdiri dari 3 akad secara paralel, yaitu qarn, ran, dan ijarah. Harta yang diberikan kepada si penerima pinjaman disebut qarn, karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan pemberi pinjaman dengan memberikan pinjaman kepada si penerima pinjaman. Sedangkan ran adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dengan demikian, yang dimaksud akad ijarah adalah suatu kesepakatan pengalihan hak pakai suatu barang atau manfaat dari suatu jasa yang disertai dengan pembayaran upah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan gadai syariah dan konvensional. Perbedaan gadai atau ran dengan gadai konvensional yaitu landasan hukumnya, penyebutan subjeknya, bukti perjanjiannya, banyaknya perjanjian, segi keuntungan, dan perlakuan terhadap kelebihan uang eksekusi. Sedangkan persamaan ran dan gadai konvensional yaitu sama-sama lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar gadai. Objek gadai merupakan benda bergerak, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Penerima gadai bisa menjual benda gadai 16 eksekusi dalam hal debitur konprestasi untuk mengambil pelunasan dengan kewajiban mengembalikan uang jika ada sisa dari hasil penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dana pegadaian. Pengelolaan dana pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad ran, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang diliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Isu-isu dalam praktik pegadaian syariah yang berkembang. Serang Banten, pegadaian syariah ingin memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara terbuka. Tabungan emas pegadaian bisa datang langsung ke pegadaian syariah terdekat atau melalui aplikasi yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu pegadaian syariah digital, di mana dengan aplikasi ini bisa memudahkan masyarakat untuk tetap mengontrol harga emas perharinya apakah naik atau turun. Di rumah saja, tidak perlu harus keluar rumah. Tidak ada potongan per bulannya, tetapi hanya ada potongan per setahun sekali, sebesar 40.000. Ketika nasabah akan menabung, emas bisa menabung di pegadaian syariah dan juga konvensional. Karena dalam produk ini fasilitas yang diberikan sama saja, tidak ada bedanya antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Nasabah bisa menabung emas di pegadaian seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Akan tetapi, jika nasabah ingin mencetak emas, nasabah harus datang langsung ke tempat pertama kali nasabah membuat tabungan emas tersebut. Dalam tabungan emas di pegadaian syariah cabang Kepandaian Serang, harga emas yang dimiliki jauh lebih murah dibanding dengan harga emas di toko emas biasa karena ketika kita menabung emas di pegadaian syariah, emas yang kita tabung masih dianggap sebagai emas bongkahan, yaitu emas yang belum dibentuk. Tabungan emas sebagai pegadaian syariah ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli. Dengan konsep tabungan ini, maka emas yang sudah kita beli masih perlu dicetak. Dengan demikian, ketika nasabah akan menabung emas, maka diberikan buku tabungan senilai uang yang kita tabung. Tetapi jika nasabah ingin mencetak emas, maka perlu beberapa hari kerja untuk pencetakan emas ini, dan ada biaya cetak yang dibebankan kepada nasabah. Pegadaian syariah ini sudah memiliki sertifikat dan kualitas keasliannya mencapai 99%. Produk tabungan emas yang dimiliki pegadaian syariah ini sebenarnya adalah produk dari program pemerintah, yang mana dalam pegadaian ini membuat produk tabungan emas yang tidak jauh dari bisnis gadai. Maka dari itu, potongan awal yang dikeluarkan nasabah hanya dipotong setiap tahun sekali dengan biaya penitipan 40.000. Dalam tabungan emas yang dimiliki oleh pegadaian syariah ini hanya mempunyai karat emas sebesar 24 karat. Pegadaian syariah tidak memiliki karat yang lebih kecil dari 24 karat kecuali emas dari barang gadaian yang diterima. Bahkan emas tersebut bisa dilelang dalam acara bazar yang diadakan oleh pegadaian syariah atas persetujuan nasabah dalam sengketa pembayaran tersebut. Keunggulan lainnya, harga emasnya sudah pasti tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harga dari pegadaian ini referensinya dari harga emas dunia dengan modifikasi penyesuaian dengan nasabah di Indonesia. Setelah itu muncul harga pasti. Tabungan emas tahan terhadap inflasi. Emas yang ditabung bisa diambil kapanpun. Maka ketika nasabah ingin mengambilnya dalam bentuk uang sebagaimana di awal saat menabung menggunakan akad murabahah atau jual beli, maka ketika nasabah ingin mengambil uang itu artinya dikonversikan kepada gram emas, artinya nasabah menjual emasnya kembali dan mengambilnya dalam bentuk uang. Saya Gelgita Pratama, NIM 2021-11077 akan melanjutkan penjelasan dari Andika Rizky Eka Prabentono. Saat ini, praktik yang dikenal masyarakat yang berhubungan dengan emas yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan dengan adanya peristiwa tentang pelonjakan emas dunia, maka produk seperti gadai emas ini tidak hanya dilihat dan dijadikan sebagai sumber pembiayaan. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan menjadikan produk tabungan yang modern seperti tabungan emas, kebun emas, hingga cicilan emas, sehingga dapat memberikan keuntungan sangat besar dan semakin meningkat dari produk investasi lainnya. Misalnya deposito dan tabungan di dunia obligasi, saham atau reksadana, perbankan hingga sampai pasar modal.
Pada dasarnya, akad murabahah ada karena seseorang melaksanakan jual beli, di mana penjual atau dalam kasus ini, Pegadaian Syariah memberi tahu secara detail keterangan atau informasi tentang jenis emas, kualitas emas, dan harga emas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Terlebih, Pegadaian Syariah harus memberitahu keuntungan yang telah disepakati bersama, di mana ada biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh nasabah di awal saat terjadinya jual beli emas tersebut. Dalam tabungan emas ini, Pegadaian Syariah harus memberikan pemahaman proses menabung sampai dengan nasabah mempunyai emas secara fisik. Saya Bimbel Anjar Asmara, Senin 2021, 179. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari Logika Pratama. Pegadaian syariah dalam proses menabung dan tata kelola khusus pada produk tabungan emas ini sama dengan tata kelola pegadaian konvensional. Biaya-biaya yang dibebankan harga jual dan harga beli emas vendor-vendor emas yang dimiliki Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional sama, tidak ada yang berbeda. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.